Terus ngeten ya, tak warai ilmu logika ya. Jadi orang kafir atau orang ateis atau orang yang mengingkari Nabi itu selalu menuntut satu logika yang dipakai ukuran kebenaran, ya, yang dipakai ukuran apa? Kebenaran. Dan itu seorang Nabi gak boleh terprovokasi. Ya, seorang Nabi atau ulama atau siapa saja yang jadi orang baik gak boleh terprovokasi. Misalnya yang Muhammad nak pancen wong ditangekno saka kubur, saiki Kusoi utawa Adnan utawa mbah-mbahmu tangekno. Nak pancen iku nyata-nyata iso tangi, berarti ya memang tangi saka kubur itu sesuatu sing mungkin. Itu sing disebut faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau coba orang-orang sudah mati itu hidupkan lagi. Kalau itu ya, berarti kamu benar. Nah, pertanyaannya adalah bikin kebenaran seperti itu kan mereka yang bikin aturan, apa? Tapi kenapa kewajibannya kepada Nabi? Mana kena terprovokasi itu ya kafir bisa. Mana ada wong khusuk gampang murtad itu di situ. Mesti khusuk sing gak senang ilmu gampang murtad karena terprovokasi oleh ukuran sing dibikin orang dolim. Saya ngomong, ini pulpen saya warna apa? Putih ya. Udah dengar ini warna apa? Putih. Kemudian saya bilang, karena saya punya otoritas kekuatan, saya bilang pulpen ini bisa saya hancurkan, sehancur-hancurnya. Yang tak omong itu semut, atau dari semut mohal, pulpen atas kok iso. Saya ngomong berdasar kemampuan saya, semut darani mohal berdasar keterbatasan semut. Sebetulnya ketika orang kafir bilang orang yang sudah mati lumat menjadi tanah gak mungkin bangun lagi, itu berdasar kekuasaan siapa? Berdasar keterbatasan orang-orang apa? Kafir. Padahal keterbatasan mereka tidak masalah no, membangkitkan sangka kubur. Masya gawe menuso mereka juga gak bisa. Tapi aneh, menuso sing sudah wujud dianggap lazim. Padahal mereka pun tidak bisa mewujud. Tapi wong sing dadi lemah diinformasikan Nabi, nak iku sebentangi meneh mereka tidak percaya. Padahal Nabi gak pernah bilang itu atas kemampuan Nabi, tapi kemampuan zat yang menciptakan. Kecuali Nabi ngomong ini, aku iku iso nangekno wong saka kubur. Lah itu bisa digugat, buktikan Muhammad tangekno. Dari awal Nabi kan tidak pernah mengklaim demikian. Nabi ngendikan kemampuan Allah itu bisa membangkitkan orang dari kubur. Lah nek kemampuane Allah wis terbukti, yaiku anane manusa iku saka tanah ternyata bisa jadi manusia. Paham ya? Sebab itu provokasi seperti ini itu enggak boleh kita terjebak. Kalau terjebak kita ikut kafir. Ya mau misalnya wong itu percaya kiai nak dengar wong jari kiai para pangeran, jasa kudu anak aku dadi bupati, bareng ramanti jari ra para pangeran. Yo repot waktu gale pulpen ini putih, nak aku dung aku mandi, berarti pulpen ini putih. Nak dung aku ramandi, berarti pulpen ini ireng. Itu kan mau gendeng, kan gak ada hubungannya, ada hubungannya ndak? Ndak ada. 1 ditambah 1 tetap 2. Cek kanjeng Nabi sonangekno wong kok kubur, cek tidak. Tapi banyak orang khusyuk yang kurang belajar. Logika yang dibangun wong kafir itu memprovokasi sehingga sebagian sampai menjadi murtad. Maka yang bisa menjaga iman itu hanya satu, yaitu ilmu. Ya saya ulang lagi hanya apa? Contoh paling gampang itu kasus Nasa Mansur. Kanjeng Nabi tesih sugeng, masih hidup Nabi. Pernah sholat ke Ka'bah, terus dipindah ke Baitul Maqdis 16 bulan, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Itu orang-orang Yahudi cara provokasi gini, umzur ila Muhammad tahayyara fi din. Delok Muhammad ku bingung gawe agama. Kadang tertarik Ka'bah, kadang tertarik Baitul Maqdis. Mereka membahasakan tahayyara bahwa Nasa Mansur itu masalah kebingungan. Akhirnya zaman itu banyak yang murtad karena terprovokasi omongane wong kafir nak Nasa Mansur masalah nopo bingung. Masalah tangis sangka kubur itu banyak orang Islam sing imane lemah. Coba ya Rasulullah buktikan kalau tangi kubur itu mungkin. Kok jenengan lampahi nak menawa dadi imane wong kafir. Itu du'afaul muslimin. Tentu yang aku ya tidak tertarik. Kenapa du'afaul muslimin tertarik? Karena cara berpikir wong kafir gawe ukuran kebenaran nak tangi sangka kubur tenang, berarti saiki wong mati iso ditangekno Muhammad. Nak Muhammad iso berarti iso benten.
Kalau itu dituruti berarti bikin logika berbalik. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau kemampuan itu dari dirinya, tapi kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tuntutan itu tidak pada tempatnya. Nabi ora tau ngeklaim nak iso nangekno wong kok kubur kok dituntut kok nangekno wong kok kubur. Tapi itu menjadi orang itu kayak Muhammad nyatane ra iso berarti ra tenan. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau itu kekuatannya. Nabi mengatakan Allah bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah buktinya apa? Ya buktinya Allah punya kemampuan menciptakan manusia dari ketiadaan. Nah wong kudu ngalim nanti ini. Nah ora itu bahaya. Mergo nak ora terus gawe ukuran kebenaran. Nyatane Muhammad ra iso, Abdul Qadir gak iso, Imam Ghazali ra iso. Jarene hebat. Ya repot nak hebat nganggo ukuran peminta. Kiai hebat nak ndongakno aku dhuwit ceblok kok langit itu terus repot nganggo. Sesuk iki hebat ku nak sing ndongakno aku wayo ukun kabeh. Yo repot ukuran-ukuran. Lah saiki wakil kiai terprovokasi seperti itu, anggere ana penggemare. Ini maksud donga manting nganti nangis saya kula ra sudi, yakin ra sudi. Gak seneng Allah kok repot.